Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil Robi dan juga rekan saya yang bernama Mutakin. Kami dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Dan di sini kami berdua akan membuat presentasi, yaitu mengenai tentang perkembangan sejarah teknologi informasi, dan juga nanti akan dijelaskan juga contoh-contohnya, dan juga yang terakhir yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif. Baik, sebelumnya subscribe terlebih dahulu channel YouTube Mas Mutakin. Oke guys, dan juga subscribe di channel YouTube Mas Mutakin ini yang sudah tertera. Oke. Baik, sejarah teknologi informasi. Sudah kita ketahui, manusia tentu saja merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain. Teknologi informasi ini juga menjadi acuan kehidupan manusia untuk berkembang. Tanpa teknologi informasi, manusia tidak bisa hidup maju. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Diikut dari laman sumber belajar Kemendikbud dikatakan bahwa ada 3 masa teknologi informasi tersebut, yaitu pada masa prasejarah, kemudian masa sejarah, dan terakhir pada masa modern. Baik, yang pertama adalah masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu, pengalaman kehidupan mereka. Jadi pengalaman tersebut diceritakan di dalam dinding-dinding sejarah yang mereka lukiskan dan mereka gambarkan. Kemudian obrolan manusia pada zaman prasejarah menggunakan sebatas dengusan, kemudian menggunakan bahasa isyarat, dan juga gerakan tangan. Yang kedua adalah masa sejarah, yaitu dari 3009 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik lagi. Proses penggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu kemudian masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Ceylon dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem percetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Ketiga, yaitu masa modern dari tahun 1400 Masehi sampai sekarang ini. Pada masa modern seperti sekarang ini, komunikasi, teknologi informasi telah memungkinkan menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan banyak sekali teknologi informasi, seperti salah satunya televisi, komputer, handphone, radio, dan yang lain-lain sebagainya, sehingga memudahkan orang untuk melakukan komunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Baik, itu merupakan sejarah perkembangan daripada teknologi informasi. Selanjutnya ada contoh-contoh dari teknologi informasi itu sendiri, dan juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Mas Muhammad Mutakin. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang teknologi informasi
yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada zaman sekarang yang semakin hari atau setiap tahun semakin maju dan memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu pada telepon genggam atau handphone. Kenapa saya memilih handphone sebagai contohnya? Karena pada saat ini ketika kita melihat pasar handphone di Indonesia ya sangat menggiurkan dengan teknologi-teknologi yang disuguhkan semakin maju. Di sini saya akan membahas ya dasar-dasar dari handphone yang mungkin setiap hari kita gunakan ini, supaya kita lebih mengetahui kenapa sih handphone itu bisa mahal, bisa ada yang murah, ada yang harganya sedang, dan bahkan ada yang harganya belasan juta, bahkan puluhan juta. Di sini pertama saya akan membahas tentang layar pada handphone atau panel layar. Pada saat ini kebanyakan handphone baik kelas mid-range maupun flagship sudah menggunakan layar AMOLED atau Super AMOLED. Kenapa? Alasannya menggunakan layar AMOLED atau Super AMOLED itu ya lebih bagus. Kemudian ketika penyuguhan warnanya juga sangat jelas, brightness-nya juga bagus sekali. Kemudian yang sangat penting adalah konsumsi dayanya yang sangat rendah. Terus apa sih perbedaannya antara AMOLED dan Super AMOLED? Perbedaannya pada layar sentuhnya. Layar AMOLED, layar sentuhnya masih terpisah, sedangkan layar Super AMOLED, layar sentuhnya sudah menyatu atau menjadi satu, sehingga konsumsi dayanya semakin sedikit, 20% lebih rendah dari layar AMOLED, dan warnanya juga lebih bagus. Kemudian dalam layar juga terdapat refresh rate. Apa sih itu refresh rate? Yaitu berapa kali per detik layar itu menghasilkan gambar baru. Contohnya pada HP Redmi Note 10S ini sudah menggunakan layar Super AMOLED yaitu 60 Hz. Artinya layar ini setiap detik bisa menghasilkan gambar baru 60 kali. Sehingga ketika kita menyekrol Instagram atau Facebook bisa mengenakkan mata atau memanjakan mata dengan gerakan yang sangat mulus. Kemudian yaitu speaker. Saat ini kebanyakan HP sudah menggunakan dual speaker atau stereo speaker, sehingga membuat kita mendengarkan musik semakin lebih enak, semakin lebih nyaman, karena speakernya ada dua, di atas dan di bawah. Kemudian yang semakin bagus lagi, salah satunya pada HP Redmi Note 12 Pro sudah menggunakan speaker stereo dan berkolaborasi dengan Harman Kardon. Oke, kemudian setelah itu saya akan membahas tentang kamera. Nah, kamera merupakan ya hal yang sangat penting ya bagi manusia saat ini untuk mengabadikan berbagai kegiatan sehari-hari. Dalam kamera ya ada banyak sekali komponen-komponen. Terus banyak orang berpendapat bahwa semakin tinggi piksel kameranya akan semakin baik dan jernih. Tapi itu ternyata tidak mempengaruhi. Piksel hanyalah buah tulisan, dan yang mempengaruhi di sini adalah sensor apa yang digunakan dalam HP tersebut dalam kameranya, dan lensa apa yang digunakan. Untuk saat ini banyak sekali HP menggunakan sensor Sony IMX668 dan Sony IMX766.
Dan yang paling tertinggi untuk saat ini adalah menggunakan itu sensor Sony IMX766, yaitu yang terdapat pada Realme 9 Pro Plus. Terus setelah itu apa sih lensa yang digunakan HP? Apa tahu lensa yang terbaik pada HP? Nah, lensa yang terbaik untuk saat ini adalah lensa yang berlisensi Zeiss. Dan ya, HP yang sudah mendapatkan lisensi Zeiss pada lensa kameranya adalah Vivo X60 Pro. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang intinya dari inti atau intinya HP, otaknya HP merupakan chipset. Apa sih fungsi chipset itu? Di dalam chipset terdapat banyak komponen untuk mengatur data, mengatur grafis, mengatur hasil fotografi, dan lain sebagainya. Dan pada saat ini ada 2 pabrikan chipset yang merajai dalam dunia ponsel, yaitu Qualcomm Snapdragon yang ada di California dan MediaTek yang berasal dari Taiwan. Dan untuk saat ini kedua chipset tersebut yang merupakan chipset flagshipnya saat ini yaitu dari Qualcomm mengandalkan Snapdragon 8 Gen 1, dan pada pabrikan MediaTek mengunggulkan MediaTek Dimensity 9000, dan keduanya pun sudah memiliki jaringan 5G. Oke, mungkin itu sedikit dari saya, sedikit informasi dari saya, tidak banyak dan pasti masih ada banyak salahnya, banyak kurangnya. Sedikit hanya untuk edukasi bagi yang ingin membeli handphone baru. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.